Here we are right now, no longer 17. Oh, have we been around? Got some years on us and a new barrel as to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kita di sini dapat sharing ilmu bareng-bareng ya. Jadi, di sini aku akan menceritakan tentang perkembangan Islam di negara Norwegia. Yang pertama, masuknya Islam ke negara Norwegia. Pasti kalau mendengar Norwegia, maka kita gak bisa melupakan sejarah peradaban Islam di Eropa ya. Nah, Islam itu mulai masuk ke Eropa sudah sejak berabad-abad yang lalu. Semua itu diawali oleh penaklukan negara Andalusia pada tahun 756 sampai 1462 Masehi di semenanjung Liberia. Lalu berlanjut melalui Sisilia dan penaklukan wilayah Balkan yang dilakukan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Kehadiran dan perkembangan Islam di Eropa berlanjut melalui imigrasi besar-besaran umat Islam yang berada di negara-negara Islam menuju Eropa setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Dari situlah gerbang terbukanya Eropa untuk para tenaga kerja asing memberikan kesempatan kepada para tenaga kerja yang datang dari negara-negara mayoritas beragama Islam. Kita lanjut ke demografi negara Norwegia. Norwegia merupakan sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian utara Eropa, atau lebih tepatnya di semenanjung Skandinavia Eropa. Ibu kota negaranya itu kota Oslo. Norwegia berbatasan darat dengan negara tetangga, yakni Swedia, Rusia, Finlandia di sebelah timur, berbatasan dengan Laut Barents di sebelah utara, berbatasan dengan Laut Norwegia di sebelah barat, dan berbatasan dengan Kepulauan Skagerrak di sebelah selatan. Luas wilayah Norwegia ini sebesar 323.802 km persegi dengan populasi penduduk sebanyak kurang lebih 5.302.045 jiwa. Nah, sekitar 83,2% ini penduduk memeluk agama Kristen Protestan dan 1,7%-nya memeluk agama Islam. Nah, dapat dilihat ya teman-teman bahwa pemeluk agama Islam di Norwegia ini masih menjadi minoritas. Namun, perkembangan Islam dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang sangat pesat. Buku di Oxford Handbook of European Islam menyebutkan bahwa populasi umat Islam di Norwegia cenderung tidak terpantau hingga paruh kedua abad 20 Masehi. Bahkan jumlah umat Islam masuk dalam statistik resmi pertama kali itu pada tahun 1980 dengan penganut agama Islam sebanyak 1.006 orang. Nah, data ini didasari dari jumlah keanggotaan masjid atau musola resmi di Norwegia, sehingga diperkirakan bahwa jumlah umat Islam lebih banyak karena banyak juga umat Islam yang tidak menjadi anggota masjid tertentu. Pada tahun 1990, terdapat 54.000 orang tercatat sebagai pemeluk agama Islam. Pada tahun 2000, terdapat 56.458 orang, dan pada tahun 2010 terdapat 144.000 orang, dan pada tahun 2018 terdapat 166.861 orang penganut agama Islam. Bisa dilihat ya kemajuan agama Islam dan pemeluknya sangat pesat gitu ya. Kita lanjut ke sejarah masuknya Islam ke Norwegia. Dalam buku Yearbook of Muslim in Europe Volume 6 disebutkan bahwa pada abad ke-12 Masehi, Raja Hakon Hakonsson dari kerajaan Norwegia kuno pernah memberikan hadiah yang banyak kepada Sultan Kerajaan Tunisia. Sebagai ucapan terima kasih, Sultan Tunisia pun mengirim utusan sekaligus membuka opsi kerjasama antar dua kerajaan. Nah, semenjak dari itu, banyak para imigran Muslim yang berdatangan ke Norwegia. Para imigran dari negara-negara Muslim mulai berdatangan ke Norwegia pada akhir tahun 1960 Masehi. Imigran Muslim yang datang ke Norwegia mayoritas berasal dari Pakistan, Palestina, Iran, Irak, dan Turki.
Nah, sisanya berasal dari negara Timur Tengah lain pecahan Yugoslavia dan Somalia. Masuknya para imigran yang terus-menerus menciptakan pertumbuhan yang tetap bagi populasi umat muslim di Norwegia. Nah, sejak tahun 1960 itu, pluralisme agama di Norwegia telah semakin diterima dan tambahan pada konstitusi tahun 1964 menjamin bahwa semua penduduk di Norwegia atau di wilayah itu akan menikmati kebebasan beragama. Mereka akan mendapatkan hak kebebasan beragama. Namun sebenarnya Islam tidak hanya dianut oleh para imigran muslim yang berdatangan ke Norwegia. Nah, akan tetapi terdapat juga warga asli Norwegia yang sudah memeluk agama Islam sebelumnya, karena mereka sudah mu'alaf gitu ya, atau mu'alaf itu seseorang dari non-Islam yang masuk ke agama Islam. Mayoritas umat Islam di Norwegia ini penganut aliran Sunni. Dan kebanyakan penganut agama Islam di Norwegia ini menetap di kota-kota besar di Norwegia seperti Oslo dan Akershus. Jejak-jejak peradaban Islam di Norwegia. Yang pertama ada kota Oslo. Kenapa kota Oslo? Karena di kota inilah mayoritas para imigran muslim rata-rata menetap dan mengembangkan agama Islam dengan mendirikan berbagai tempat pertemuan antara umat Islam sebagai ajang silaturahmi. Contohnya seperti Masjid World Islamic Mission. Selanjutnya ada Islamic Cultural Center in Norway. Islamic Cultural Center in Norway merupakan pusat kebudayaan Islam di Norwegia sekaligus yang mengklaim sebagai masjid yang pertama kali berdiri di Norwegia pada tahun 1974 dan masih ada hingga sekarang. Masjid ini terletak di ibu kota Norwegia atau lebih tepatnya yakni di Oslo. Selain untuk tempat beribadah, Islamic Cultural Center in Norway ini dijadikan sebagai tempat menimba ilmu para pemuda Islam di sana dengan memiliki fasilitas perpustakaan di dalamnya sekitar 3.500 buku. Selanjutnya ada Universitas Oslo. Sebelumnya, Universitas Oslo ini dijadikan tempat latihan bagi para imam di Norwegia. Fakultas Teologi di Universitas Oslo membuka program pendidikan untuk para imam, serta bagi para relasi pemimpin lainnya dengan latar belakang asing di bawah judul Menjadi Pemimpin Agama bagi Masyarakat Norwegia. Untuk tokoh Islam di Norwegia, sebetulnya saya tidak menemukan tokoh yang pada saat sejarah peradaban atau sejarah awal munculnya Islam di Norwegia, akan tetapi saya menemukan salah satu tokoh yang mencuri perhatian saya, yakni bernama Hadia Tajik. Ia lahir di kota Strand pada tanggal 18 Juni 1983. Dia merupakan seorang muslimah keturunan Pakistan yang diangkat sebagai Menteri Kebudayaan Norwegia. Hadia ini menjadi tokoh muslim pertama dan termuda dalam sejarah pemerintahan negara Skandinavia. Lalu selanjutnya ada organisasi Islam di Norwegia. Terdapat banyak organisasi Islam di Norwegia, namun saya mencantumkan 3 organisasi Islam di Norwegia, yakni organisasi ini merupakan organisasi yang muncul setelah peristiwa pembakaran salinan kitab suci Al-Quran yang dilakukan oleh kelompok Stop Islamization of Norway atau yang disingkat SIAN. Membagikan Al-Quran, organisasi ini membagikan Al-Quran kepada semua orang di Norwegia. Organisasinya itu apa aja? Yakni yang pertama ada Asosiasi Seni dan Budaya Muslim di Norwegia, Asosiasi Sastra Islam, dan Organisasi Masjid Minhaj Al-Quran. Nah, rencana pembagian Al-Quran ini dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada semua pihak tentang ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Masya Allah sekali ya teman-teman. Kehidupan umat Islam kontemporer di Norwegia. Kebiasaan atau keseharian umat Islam di Norwegia ini senantiasa melakukan hal-hal yang positif, seperti bekerja, sekolah, ataupun hal-hal positif lainnya. Mengapa mereka bisa melakukan hal-hal positif itu dengan bebas? Karena para pendahulu umat Islam sebelum mereka ini
seringkali memperjuangkan hak kebebasan beragama, khususnya agama Islam. Adapun kebiasaan yang sering dilakukan oleh para umat Islam di sana, yakni ada yang pertama, kajian rutin. Kajian rutin ini diadakan 1 bulan sekali, berisikan para tokoh-tokoh ilmuwan. Mereka melakukan ceramah sebagai ajang penambahan ilmu dan sebagai ajang juga umat Islam di sana itu sebagai silaturahmi antara umat Islam yang satu dengan umat Islam lainnya. Perayaan keagamaan diliburkan selama 2 hari. Di Norwegia, perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha ataupun hari besar-besar keagamaan Islam lainnya itu diliburkan selama 2 hari. Ini diperkenankan untuk para karyawan dan para pelajar ataupun staf lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya, problematika kehidupan umat Islam di Norwegia. Yang pertama, melarang muslimah menggunakan jilbab dan nikob. Parlemen Norwegia mengeluarkan undang-undang melarang pakaian berupa nikob atau kain yang menutupi wajah yang digunakan oleh kaum muslimah di lembaga pendidikan dan pusat penitipan anak. Larangan ini berlaku bagi staf lembaga dan siswa yang berada di sana. Lalu problem yang kedua, harga makanan halal yang mahal. Nah, di Norwegia ini bukannya nggak ada gitu ya, makanan halal, banyak makanan halal, namun yang tersertifikasi halal itu seringkali membuat para warga ataupun umat Islam di sana itu terkaget-kaget gitu karena saking mahalnya harga makanan halal di sana. Jadi para umat Islam yang berada di Norwegia ini membeli makanan halal mereka itu di negara tetangga, yakni di Swedia. Lalu problematika yang selanjutnya itu, di Norwegia ini ada kelompok tadi yang telah diulas sebelumnya, yakni Stop Islamization of Norway. Nah, kelompok Stop Islamization of Norway atau SIAN ini melakukan perlawanan, melakukan aksi demonstrasi, serta membakar salinan kitab suci Al-Quran. Pada saat itu umat Islam melakukan perlawanan, namun SIAN tetap ingin menghentikan penyebaran Islam di Norwegia. Mereka membuat keadaan semakin kacau dengan berjanji akan menayangkan tayangan ulang pembakaran Al-Quran sembari menantang umat Islam untuk berdebat. Nah, seperti itu problematika yang dihadapi oleh umat Islam di Norwegia sana. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata ataupun ucapan-ucapan yang tidak berkenan ataupun ada kata-kata dari saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.